Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Dewan Guru yang telah menyempatkan waktunya dalam rangka kegiatan saya, yaitu aksi nyata calon guru penggerak, yang di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif, yang mana budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ini harus kita rawat, harus kita jaga secara bersama-sama. Adapun budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita barangkali sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Nah, apa sih budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ini yang harus kita jaga? Jangan sampai budaya positif itu hilang atau berkurang. Apa contoh budaya positif yang ada di sekolah kita? Inilah salah satu budaya positif. Yang pertama, siswa bersikap sopan dan meminta izin pada guru bila mau masuk atau keluar kelas. Jadi budaya positif ini harus kita jaga, harus kita rawat agar sikap dan perilaku siswa kita memiliki sopan santun ketika berada di dalam kelas atau lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, mengantri. Nah, mengantri ini salah satu membiasakan sikap disiplin siswa agar tidak berebutan, agar sesuai dengan urutan. Ketika kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah ini, insya Allah ketika di luar sekolah pun mereka akan terbiasa hidup mengantri. Yang selanjutnya, melaksanakan kerja bakti rutin membersihkan sekolah bersama. Nah, ini juga harus kita jaga, jangan sampai ketika membersihkan lingkungan sekolah siswa tidak ada rasa tanggung jawab. Maka dari itu kita harus menjaga kerja bakti yang sudah ada di sekolah ini, jangan sampai mereka hilang tanggung jawab. Makanya kebiasaan-kebiasaan itu harus kita jaga. Budaya-budaya positif yang di sekolah harus kita. Yang selanjutnya, tepat waktu tiba di sekolah dan masuk kelas. Nah, kita sudah punya batasan waktu agar mereka datang tepat waktu, jam sekian sudah berada di kelas. Nah, itu budaya positif kita kepada siswa. Nah, kita sebagai guru bagaimana caranya agar kebiasaan budaya positif tersebut siswa tidak harus disuruh lagi oleh gurunya, tetapi ketika jam masuk mereka sudah masuk. Yang selanjutnya, jujur. Kita harus mengajarkan jujur kepada siswa. Segala sesuatu yang mereka lakukan ketika mereka salah, mereka mengakui, dan kejujuran itu harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kepada siswa. Yang selanjutnya, menaati peraturan sekolah. Yang selanjutnya, mendengar dan menyimak pembicaraan guru. Jangan sampai ketika guru menjelaskan materi mereka tidak tahu tata krama. Maka dari itu perlu kita sampaikan bahwa budaya positif ketika guru mengajar di kelas, jangan sampai siswa ribut. Ya. Yang selanjutnya, bersalaman dengan guru di pagi hari. Nah, ini
ini budaya positif yang sudah ada dan sudah terbiasa. Alhamdulillah bersalaman setiap pagi ketika bertemu dengan guru. Alhamdulillah setelah kita sudah berjalan dengan baik. Yang selanjutnya melaksanakan piket kelas. Nah, piket kelas juga sama, itu salah satu budaya positif yang harus kita rawat. Yang selanjutnya berpakaian rapi. Nah, ini harus kita terapkan. Jangan sampai siswa memakai sendal dan lain sebagainya. Jadi budaya positif kita sudah terbiasa memakai sepatu, maka terapkanlah kebiasaan itu. Jangan sampai ketika memakai sendal tidak ada hukuman atau sanksi. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Diana Gosen membagi 3 perilaku manusia tentang motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi mereka sudah ada di dalam diri. Kalau saya tidak melakukannya, apa ya? Kalau saya tidak bolos, apa ya? Terus kalau saya bolos gimana? Nah, itu motivasi yang ada di dalam diri seseorang. Nah, kita termasuk dalam poin yang mana? Apakah yang 1, 2, yang ketiga? Jadi yang pertama itu ketika mau melakukan sesuatu, dia sudah mulai berpikir apa dampak negatif dan positifnya. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya datang tepat waktu ke sekolah, apa sih yang akan saya dapatkan? Berarti itu akan menimbulkan rasa disiplin, tanggung jawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Kalau saya mencuri, saya akan menjadi orang seperti apa? Kalau saya sering bolos sekolah, saya akan menjadi seperti apa? Nah, itu motivasi-motivasi yang ada di dalam diri kita. Nah, kita termasuk motivasi apa? Karena apa? Tanpa ada dorongan dalam diri kita sendiri, maka kita bisa saja terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran atau dorongan orang lain. Maka dari itu motivasi ini harus muncul dalam diri kita sendiri. Nah, di sini kita akan membahas positive control yang Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berusaha memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Hansen, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah apakah kita sebagai pendidik
menggunakan sistem sebagai penghukum kepada siswa? Apakah membuat rasa bersalah kepada siswa? Apakah sebagai teman? Apakah kita sebagai guru menganggap murid sebagai teman? Perlakuan seperti apa? Yang selanjutnya, apakah kita sebagai pemantau atau manajer? Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Jadi 5 posisi kontrol ini cara kita memperlakukan murid. Nah, apa yang terbaik? Apakah penghukum? Apakah manajer? Apakah pemantau? Apakah sebagai teman? Apakah kita sebagai guru memperlakukan sebagai teman? Apakah itu baik atau tidak? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, jika kita seorang guru mempunyai sikap sebagai penghukum kepada siswa. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum, jadi guru nih kalau suka menghukum siswa, dia akan selalu bertanya, patuhi aturan saya atau awas kamu. Ada ancaman-ancaman kepada siswa. Yang selanjutnya, kamu selalu saja salah. Datang terlambat lagi. Jadi jiwa guru sebagai penghukum kita dengan emosional. Yang selanjutnya, pasti selalu yang terakhir. Di sini murid pasti akan merasa takut, merasa trauma jika kita sebagai penghukum kepada murid. Yang selanjutnya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Kita akan teliti restitusi kontrol yang terbaik itu apa selain menghukum. Jangan sampai siswa trauma oleh karena kita hukum. Nah, sedangkan mereka masih belum lagi. Yang selanjutnya, posisi kontrol kita memperlakukan siswa membuat bersalah. Bagaimana caranya siswa itu merasa bersalah pada dirinya? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sudah percaya sama kamu. Kenapa kamu selalu seperti ini? Yang selanjutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu sehingga kamu mengulang lagi? Yang selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, gimana kalau orang tua kamu tahu kamu bolos? Bagaimana perasaan orang tua kamu? Nah, itu sikap ketika kita memperlakukan siswa membuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang kesayangannya. Yang selanjutnya, guru sebagai teman. Jika kita guru memperlakukan siswa sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apa sih persuasi? Mengajak. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini hanya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di sini, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan, ayo bantulah demi Bapak. Ayo bantulah ambilin kopi demi Bapak. Contoh. Yang selanjutnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini.
gitu kan? Jadi seolah-olah dia harus membalas kebaikannya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Di sini guru juga ikut serta membereskan permasalahan anak. Pak, saya ini nggak pakai sepatu warna hitam, udah tenang aja, kan bapak bereskan. Ngobrol sama kasih surat, tenang. Itu ketika guru menganggap sebagai teman. Yang selanjutnya, guru sebagai pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Yang kita awasi posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang seorang pemantau katakan biasanya begini, peraturannya apa? Contoh, kamu tahu nggak peraturannya di kelas seperti apa? Jangan. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu sudah tahu belum? Sanksinya apa jika kamu datang terlambat? Konsekuensinya apa jika kamu bolos terus? Jadi itu hanya sebagai pemantau, tidak marah-marah seperti penghukum. Selanjutnya, kita sebagai manajer. Nah, apakah ini yang terbaik bagi kita ketika menghadapi siswa? Nah, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun kita menginginkan murid ini menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maka kita mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi. Nah, jadi sebagai manajer ini, siswa harus menemukan solusi. Contoh, kamu datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Iya Pak, karena saya tidurnya kemalaman. Sekarang supaya kamu tidak bangunnya tidak kesiangan, apa yang harus kamu lakukan? Oh, berarti Pak, saya tidurnya harus lebih siang, tidak terlalu malam. Terus kamu bisa nggak tidurnya lebih siang? Iya bisa Pak. Kira-kira yang bisa membantu kamu untuk membangunkan kamu biar nanti siapa? Orang tua kamu. Nah, sekarang bisa nggak orang tua kamu ajak untuk membangunkan kamu? Jadi kalau posisi manajer seperti itu, jadi kita memberi cara agar masalah dia ketika datang kesiangan terus bisa menemukan solusinya. Jangan kenapa kamu datang terlambat lagi? Nah, itu tidak ada penyelesaian. Kalau manajer kita memberikan solusi. Nah, di sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika saya kecewa sekali dengan kamu, sikap yang mengatakan apa itu? Berarti membuat orang merasa bersalah. Itu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Yang selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu. Seolah-olah guru itu ingin dibantu oleh siswa agar tidak dimarahi oleh kepala. Contoh, ya, itu menganggap sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Maksudnya, kamu mau mendapatkan stiker yang bagus hari ini? Bagaimana caranya?
Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu suka bolos, kira-kira kamu bisa nggak menyelesaikan masalah kamu ini? Karena ini tergantung diri kamu sendiri. Ya, itu sebagai manajer. Kalau penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Dijudge dia bersalah, tidak ada solusi dari hukumnya. Yang selanjutnya, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi ketika mereka sudah menemukan permasalahan itu, solusinya seperti apa, ya diharapkan itu lebih baik lagi, tidak mengulangi lagi perilakunya. 3 cara langkah restitusi. Jadi ketika kita ingin memvalidasi suatu kesalahan kepada siswa, ada 3 langkah. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang selanjutnya, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan. Nah, ketika membantu murid mengenai basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu kekuasaan, kebebasan, kasih sayang? Contoh, ada siswa yang suka bolos, berarti dia butuh kasih sayang dari apa, dari siapa? Guru selalu berkata, validasi kebutuhannya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Contoh, dia udah berantem nih, tapi hanya menampar aja. Kamu bisa pak melakukan hal yang lebih buruk dari menampar? Contoh, membunuh, gitu ya. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi masih ada rem, tidak melakukan yang berat lagi. Yang selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Contoh, kamu menampar teman kamu, pasti kamu punya alasan. Ya tidak pak, saya punya alasan karena dia tidak menghargai saya. Jadi dia ingin dihargai dari perlakuan tersebut. Jadi kita tanyakan, apa sih yang kamu ingin dapatkan? Ya, saya ingin dihargai dari teman saya. Yang selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Terus kamu menampar teman kamu, yang penting bagi kamu apa? Itu kan penting nggak bagi kamu menampar teman kamu? Nah, yang selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi kamu tadi sudah melakukan kesalahan itu, coba sekarang lakukan yang terbaik daripada itu, bisa enggak? Jadi kita memvalidasi kebutuhan, dan ketika memanggil siswa yang salah, kita langsung marah, langsung pukul, tidak. Tapi kita validasi dulu kebutuhannya dia apa? Apakah ingin dihargai? Apakah ingin disayangi? Nah, itu ketika kita melakukan sesuatu. Yang selanjutnya, menstabilkan identitas. Ketika kita sudah validasi kebutuhan siswa, kita menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contoh, ketika yang satu berantem, berdua berantem nih, kita tidak mencari siapa yang salah ketika siswa berantem, tapi guru di situ bagaimana caranya siswa yang berantem tadi menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi cari solusi yang terbaiknya. Yang selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jika kamu selalu bersikap seperti itu, tidak menghargai orang, kedepannya kamu akan jadi seperti apa? Jadi ada pilihan bagaimana dia agar sadar tidak melakukan kesalahan lagi. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai tanggung jawab, menghargai,
disiplin, sopan santun. Itu kan nilai yang sudah ada di sekolah kita. Terus nilai universal yang nilai universal yang apa yang telah kita sepakati. Nah, ketika kita di kelas itu harus membuat suatu kesepakatan di kelas, harus menghargai sesama teman, harus tanggung jawab pada pikiran kelas. Ketika nilai-nilai itu sudah kita sepakati bersama, kita tanya balik, kan kita sudah mensepakati nilai-nilai itu, kenapa kamu tidak melaksanakan pikir hal-hal yang seperti itu? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, jika kamu selalu bolos, tidak mengerjakan tugas, kamu akan menjadi anak seperti apa? Nah, jadi itu cara menanyakan keyakinan agar mereka sadar dengan sendirinya. Oh iya ya, kalau saya selalu bolos, bisa saja saya tidak naik kelas. Oh iya ya, kalau saya tidak dapat ketika ulangan, saya nggak bisa ngisi. Nah, jadi biar mereka menyadari kesalahan, dampaknya apa, positif dan negatifnya. Ini videonya nggak bisa diputar. Nah, ini materi yang terakhir, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi kita sebelum belajar itu harus membuat keyakinan kelas bersama siswa. Harus datang tepat waktu, harus mengerjakan piket, harus menghargai teman. Keyakinan kelas itu dibuat bukan oleh guru, tapi oleh siswa yang disepakati secara bersama-sama agar mereka mempertanggungjawabkan kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa harus ada keyakinan kelas bukan peraturan? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter lebih pada zaman COVID ya. Yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Motivasi itu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri, tanpa harus didorong oleh orang lain. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang harus diterapkan di sekolah. Siswa harus bersikap jujur. Bagaimana caranya di sekolah atau di kelas siswa bersikap jujur? Yang selanjutnya, bagaimana mereka memiliki jiwa tanggung jawab. Jadi keyakinan itu dibuat bersama agar mereka memiliki rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya, keyakinan kelas itu untuk menimbulkan rasa saling menghargai. Ketika ada teman yang tidak mampu, bagaimana caranya temannya tidak membuli, tidak mengejek. Itu keyakinan saling menghargai itu harus kita buat kesepakatan di kelas. Anak-anak, kalau ada teman kamu yang bajunya nggak bagus, contoh dia nggak punya sepatu, kalian jangan bully. Nah, itu kita buat bersama-sama di kelas. Yang selanjutnya, ramah, sopan, dan peduli. Itu yang tadi sudah kita bahas, bahwa harus saling sapa, senyum, sapa, salam. Ketika bertemu dengan guru, salaman. Ketika dengan sahabat atau teman, saling sapa, jangan diam-diaman. Yang selanjutnya, menyimak dengan baik. Keyakinan kelas kita buat menyimak dengan baik. Nah,
kita sudah sepakati itu. Jangan sampai ketika belajar kamu malah tidak menyimak, berarti kamu melanggar keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan itu harus kita buat di kelas. Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau sesudah membaca buku, maka simpan kembali buku ke tempatnya, itu peraturan. Yang selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Ketika di kelas tidak boleh membuli dan sebagainya. Yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan yang dibuat. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan apa itu, maupun fisik ataupun verbal. Ucapan-ucapan sama saja itu kekerasan, karena bisa membuat mental siswa terganggu. Yang selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Itu contoh peraturan. Yang selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Harus sabar, harus gantian bergiliran kalau mau masuk toilet. Contoh, ada siswa laki-laki atau perempuan dibuat aturan. Yang selanjutnya, harus menggunakan masker. Contoh, untuk kegiatan mungkin ketika masa zaman COVID ya. Yang selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturan. Jangan lari-lari ketika di dalam kelas. Bagaimana keyakinannya apa yang dimunculkan dari peraturan-peraturan itu? Keyakinan apa? Ini jawabannya. Jadi dari peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas yang didapatkan itu ada rasa tanggung jawab di dalam diri siswa. Jadi dari peraturan itu keyakinan kelasnya tanggung jawab. Yang selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Nah, yang selanjutnya, dilarang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kan keyakinan yang harus kita miliki di dalam diri siswa. Yang selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelasnya menjaga kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain atau bersabar. Selanjutnya, gunakan masker. Keyakinan kelasnya apa? Kesehatan, keselamatan. Peraturannya, jangan berlari di kelas. Keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas 9C. Jadi guru dan siswa bisa membuat contoh keyakinan kelas. Yang pertama, bekerja sama menjaga membersihkan kelas. Jadi kesepakatan ini dibuat bersama-sama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Keyakinan ini harus dilaksanakan. Yang selanjutnya di kelas ini, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Jadi keyakinan kelas ini ditempel. Nilai-nilai ini yang harus kalian pegang. Yang selanjutnya, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Jadi jangan sampai dikutip ketika sudah dipinjam tidak dikembalikan. Jadi nilai-nilai keyakinan kelas dipasang di kelas agar mereka terbiasa. Yang selanjutnya, tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi ketika belajar mereka harus aktif, harus nanya. Ketika tidak paham, jangan diam aja. Ketika sudah diskusi harus mengeluarkan argumen, harus mengeluarkan idenya. Yang selanjutnya, datang tepat waktu, hormati guru dan teman, angkat tangan jika
Jadi ini keyakinan kelas yang kita sepakati. Dengarkan penjelasan guru, rapikan buku setelah belajar dengan aktif dan tertib. Itu contoh keyakinan kelas yang harus dilaksanakan oleh siswa agar terbiasa melaksanakan peraturan yang ada di sekolah. Oh iya, keyakinan kita kan harus tanggung jawab. Berarti ketika kita sudah memegang itu, kita harus kembalikannya lagi. Ya. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja dari yang saya dapatkan tentang materinya ini banyak tentang budaya positif, restitusi kontrol, ya. Jadi guru sebagai pembuku, pemantau, sebagai teman, manajer, kita mulai menemukan apa sih jiwa kita sebagai pendidik, apakah sebagai pembuku, apakah sebagai manajer, sehingga siswa tidak ada istilahnya trauma atas perilaku kita. Ya, mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum